Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lailatul Kurnia dengan NIM 18061035 akan menjelaskan jawaban saya pada UAS mata kuliah analisis real. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena tidak semua soal saya jawab di sini. Untuk soal nomor 1, ada pernyataan yang mengatakan tidak ada bilangan rasional T yang memenuhi T kuadrat sama dengan 3. Pada soal nomor 1 di sini kita disuruh untuk memperbaiki apakah ada yang perlu diperbaiki dari bukti-bukti yang tertera pada soal nomor 1. Jawaban saya untuk soal nomor 1 di sini, tidak ada bukti yang perlu dikoreksi atau diperbaiki. Artinya semua bukti benar. Alasannya, untuk bukti A dan B, andaikan ada bilangan rasional T yang memenuhi T kuadrat sama dengan 3, karena T adalah bilangan rasional, maka kita menuliskan T sama dengan A per B untuk satu A, B elemen Z atau elemen bilangan bulat, di mana A dan B relatif prima. Jadi maksud bukti dari A dan B di sini, tidak ada bilangan rasional yang ketika dikuadratkan akan menghasilkan 3. Hasilnya selalu benar. Karena seperti yang kita tahu, bilangan rasional itu adalah bilangan yang merupakan rasio atau pembagi dari dua angka. Contohnya 1/2, 3/8, 5/8, dan sebagainya. Dan untuk bukti yang mengatakan bahwa A dan B itu prima, jadi itu tidak benar. A dan B di sini relatif prima atau tidak seutuhnya A dan B itu prima, karena pada bukti B di sini sudah dikatakan bahwa A dan B itu elemen Z atau elemen bilangan bulat. Jadi A dan B di sini termasuk dalam bilangan bulat, tapi tidak harus prima, seperti itu. Terus untuk bukti yang terakhir, memang benar bahwa masih menjadi kontradiksi untuk asumsi yang mengatakan bahwa A dan B adalah relatif prima. Kemudian untuk soal nomor 3, kita disuruh membuktikan apakah sub S3 itu sama dengan 1 dengan S3 di sini. Untuk soal nomor 3, kita disuruh membuktikan apakah sub S3 itu sama dengan 1, di mana S3 di sini adalah 1/n. Dengan syarat n di sini adalah elemen dari bilangan asli. Di sini saya menjawab buktinya berdasarkan teorema 2.1.8. Pada teorema ini kita ketahui bahwa 1 lebih besar dari 0, dan untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku n lebih besar dari 0. Karena n merupakan elemen dari bilangan asli, jadi benar bahwa pada teorema ini 1 lebih besar dari 0 dan n yang merupakan 1 itu lebih besar dari 0. Di sini kita akan membuktikan apakah S3 itu sama dengan 1 dengan mensubstitusikan n di sini adalah 1. Jadi S3 ketika n dirubah menjadi 1 akan menjadi 1/1, yang hasilnya itu ketika 1 dibagi 1 itu akan menghasilkan 1. Jadi benar buktinya bahwa sub S3 ini sama dengan 1. Untuk soal nomor 7, buktikan bahwa barisan bilangan real yang konvergen pada suatu titik adalah terbatas. Dari jawaban saya di sini, saya membuktikan bahwa bilangan real yang konvergen pada suatu titik itu tidak terbatas. Karena seperti yang kita lihat pada jawaban akhirnya di sini menghasilkan A1 sama dengan A2 sampai AN. Jadi bilangan real yang konvergen pada suatu titik itu tidak terbatas. Kemudian untuk soal nomor 5, jika A tidak lebih besar tidak boleh sama dengan 0, jika A tidak boleh sama dengan 0 dan B elemen A sehingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Jawaban saya di sini, dipermisalkan B inverse adalah inverse dari B. Jadi B-1 ini
kita sebut sebagai inverse, dan inverse di sini maksudnya adalah kebalikan. Jadi kalau dimisalkan B1 adalah inverse dari B, maka B kali B inverse itu sama artinya dengan 1 per B. Seperti yang kita lihat prosesnya di sini. Kenapa B inverse itu menjadi 1 per B? Di sini kita kalikan B dengan B inverse itu menghasilkan 1, dan B inverse itu ketika kita bolak-balikan hasilnya akan menjadi 1 per B hasil akhirnya. Jika A tidak sama dengan 0 dan B elemen bilangan real dan A kali B sama dengan 1, maka B adalah inverse dari A, atau dapat dinyatakan dengan B sama dengan 1 per A. Jadi pada soal nomor 5 di sini benar bahwa jika A tidak sama dengan 0 dan B elemen A, sehingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A.